Di era modern yang penuh gemerlap ini, kita seringkali terjebak dalam pusaran kehidupan yang cepat dan penuh warna. Dari kafe ke kafe, dari satu pesta ke pesta lainnya, kehidupan sosial kita berputar lebih cepat dari jarum jam. Namun, pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya pada diri sendiri, apakah lingkungan sosial kita saat ini mendukung kita untuk mencapai keberhasilan dan kebahagiaan yang sejati? Hari ini, kita akan membuka mata bersama, menjelajahi 3 lingkaran sosial yang tanpa kita sadari bisa menjerumuskan kita ke dalam jurang kegagalan finansial. Kita akan belajar bagaimana mengenali mereka dan mengapa penting untuk memilih dengan bijak siapa yang kita biarkan masuk ke dalam ruang pribadi kita. Bersiaplah untuk petualangan menarik ini karena pengetahuan yang akan kita bagikan bersama bisa menjadi kunci untuk membuka pintu menuju sukses dan kebahagiaan yang lebih besar. Apakah kalian siap? Mari kita mulai perjalanan ini bersama. Mari kita mulai dengan lingkaran pertama yang harus kita waspadai, teman-teman yang hobinya hanya mengajak kita foya-foya. Bayangkan sebuah akhir pekan yang cerah, teman-teman mengajak kalian untuk keluar dan menikmati malam yang tak terlupakan. Lampu-lampu yang berkelip, musik yang menghentak, dan tawa yang bergema di udara. Terdengar menyenangkan, bukan? Namun, saat kembalinya ke kenyataan datang, begitu pula datanglah tagihan dan pengeluaran yang tidak terduga. Dalam keasikan berpesta, kita seringkali lupa bahwa setiap momen tersebut membawa konsekuensi pada keuangan kita. Bukan hanya uang yang terbuang, tapi juga waktu dan energi yang sebenarnya bisa kita investasikan ke dalam kegiatan yang lebih produktif dan membangun masa depan. Seorang teman yang selalu mengajak foya-foya tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjangnya, mungkin tidak menyadari bahwa mereka sedang membangun fondasi untuk kebiasaan finansial yang buruk. Kebiasaan ini, jika dibiarkan berlarut-larut, dapat menjerumuskan kita ke dalam siklus finansial yang negatif, di mana uang keluar lebih cepat daripada bisa kita simpan atau investasikan. Tapi, bagaimana kita bisa menikmati hidup tanpa terjebak dalam perangkap ini? Kuncinya adalah keseimbangan dan kesadaran. Berpesta dan bersenang-senang adalah bagian dari hidup, tetapi penting untuk mengenali kapan harus mengatakan tidak dan kapan kita harus fokus pada tujuan finansial kita. Mulailah dengan mengatur anggaran untuk hiburan dan berkomitmen untuk tidak melewati batas tersebut. Investasikan waktu dan uang Anda ke dalam hobi atau kegiatan yang tidak hanya menyenangkan, tapi juga memperkaya kehidupan Anda secara keseluruhan. Dan yang terpenting, kelilingilah diri Anda dengan teman-teman yang mendukung aspirasi Anda, bukan hanya rencana jangka pendek untuk kesenangan yang fugas. Dengan menjaga keseimbangan ini, kita bisa menikmati kehidupan yang kaya akan pengalaman tanpa mengorbankan masa depan finansial kita. Ingat, kehidupan yang seimbang adalah kunci menuju kebahagiaan dan keberhasilan jangka panjang. Beranjak ke lingkaran kedua yang perlu kita waspadai. Teman-teman yang ketika bertemu tidak pernah lepas dari gosip. Suasana mungkin tampak hangat dan penuh tawa, namun sebenarnya apa yang terjadi adalah pertukaran cerita yang tidak memberikan nilai tambah kepada siapapun. Pada awalnya, mungkin terasa menyenangkan untuk mengetahui hal-hal baru tentang orang lain. Namun, jika kita amati lebih jauh, menghabiskan waktu hanya untuk gosip sesungguhnya adalah investasi waktu yang sangat buruk. Alih-alih membangun atau belajar sesuatu yang baru, kita malah terperangkap dalam siklus negatif yang tidak berujung. Gosip tidak hanya membuang-buang waktu, tapi juga energi. Energi kita terkuras untuk hal-hal yang tidak meningkatkan kualitas diri atau kehidupan kita. Lebih buruk lagi, lingkungan yang penuh gosip seringkali membentuk pandangan yang sempit dan negatif terhadap orang lain yang bisa meracuni pikiran kita tanpa disadari. Apakah kita ingin memenuhi pikiran kita dengan inspirasi dan ide-ide baru atau dengan cerita negatif yang tak berujung? Perbedaan lingkungan sosial ini sangat berpengaruh pada bagaimana kita melihat dunia dan diri kita sendiri. Langkah pertama untuk mengubah situasi ini adalah dengan sadar memilih lingkungan kita. Ketika topik bergeser ke arah gosip, cobalah mengalihkannya ke diskusi yang lebih bermanfaat atau inspiratif. Atau, jika perlu, jangan ragu untuk menjauh dan mencari teman-teman yang lebih sejalan dengan nilai-nilai positif yang ingin kita kembangkan. Mulai dari sekarang, kita bisa memilih untuk menjadi lebih selektif dengan lingkungan kita.
Alih-alih menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak penting, mari kita investasikan waktu kita dalam pembicaraan yang membangun, menginspirasi, dan mendorong pertumbuhan pribadi. Ingat, setiap kata dan topik pembicaraan kita pilih, seperti benih yang kita tanam. Mari kita pilih untuk menanam benih yang akan tumbuh menjadi kebun ide-ide besar, inspirasi, dan pertumbuhan. Bersama-sama, kita bisa menciptakan lingkungan yang mendukung dan positif untuk semua. Kita bergerak ke lingkaran ketiga yang perlu dijauhi, teman-teman yang iri ketika kamu sukses. Pencapaian adalah momen puncak dari kerja keras, dedikasi, dan pengorbanan. Namun, reaksi orang di sekitar kita terhadap kesuksesan tersebut bisa sangat beragam. Iri hati, sekalipun manusiawi, adalah emosi yang jika tidak dikendalikan bisa merusak hubungan dan menciptakan lingkungan yang toksik. Teman yang benar-benar mendukung akan merayakan keberhasilanmu, sementara mereka yang iri akan mencari cara untuk meremehkan atau bahkan menggagalkan langkah-langkah selanjutnya yang ingin kamu ambil. Namun, bukan berarti kita harus memutuskan hubungan dengan setiap orang yang pernah merasa iri. Kuncinya adalah mengenali tanda-tandanya dan menanggapi dengan cara yang konstruktif. Ajak mereka untuk melihat bahwa kesuksesan bukanlah nol-sum game, di mana kemenangan satu orang berarti kekalahan bagi yang lain. Sebaliknya, kesuksesan bisa menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi semua. Bagaimana caranya? Mulai dengan menetapkan batasan yang sehat, berkomunikasi secara terbuka tentang perasaan dan aspirasi kita, dan yang terpenting, fokus pada pembangunan diri sendiri serta membantu orang lain untuk melihat potensi mereka. Dengan demikian, kita tidak hanya melindungi pencapaian kita, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan lingkungan yang positif dan mendukung di sekitar kita. Di akhir hari, lingkungan yang kita pilih untuk berada di sekitarnya sangat mempengaruhi perjalanan kita menuju sukses. Dengan memilih untuk dikelilingi oleh mereka yang mendukung dan terinspirasi oleh perjalanan kita, kita tidak hanya memperkaya hidup kita sendiri, tetapi juga memberikan kekuatan pada orang lain untuk mencapai potensi terbaik mereka. Mari kita bangun jembatan, bukan tembok, dan bersama-sama kita bisa menciptakan lingkungan yang penuh dengan dukungan, inspirasi, dan kesuksesan bersama. Dalam perjalanan hidup kita, lingkungan sosial yang kita pilih memiliki dampak besar terhadap perjalanan pribadi dan keberhasilan kita. Hari ini, kita telah menjelajahi 3 lingkaran yang perlu diwaspadai untuk menjaga kesehatan finansial dan pertumbuhan pribadi kita. Dari menghindari teman yang hanya mengajak foya-foya, menjauhi gosip, hingga mengelola iri hati dengan bijak, setiap langkah kita menuju pemilihan lingkungan yang positif membawa kita lebih dekat pada kebahagiaan dan kesuksesan yang sejati. Ingat, kekuatan untuk memilih dikelilingi oleh orang-orang yang mendukung dan memotivasi kita ada di tangan kita. Mari kita gunakan kekuatan itu dengan bijak, membangun jembatan menuju kesuksesan bersama, dan menjalani hidup dengan penuh arti dan kepuasan. Terima kasih telah menonton, jangan lupa untuk menyebarkan pesan positif ini, dan tentu saja subscribe untuk lebih banyak konten inspiratif. Sampai jumpa di video selanjutnya.